Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Akang Teteh sekalian. Jadi saya insya Allah izin briefing ya untuk pengisian review seleksi JCC ya, Jabar Coding Camp. Sebelumnya ini nanti insya Allah kita akan buka linknya itu untuk teknisnya ya. Silahkan nanti Akang Teteh buka di bit.ly/handpick JCC. Di sini data pendaftar sudah saya olah ya, sudah kami olah. Jadi dari keseluruhan pendaftar data yang perlu kita review sebenarnya total itu ada 6.700. Nah, 6.700 ini alhamdulillah sebelumnya ya dari awal Agustus sudah mulai dicicil di review sama tim JCC. Jadi dari 6.700 sudah ada 4.500 data yang direview. Nah, ada penambahan nih sampai kemarin pendaftaran terakhir tengah malam kemarin itu ternyata nambah 2.200-an. Nah, oleh karena itu kita ada butuh SDM tambahan untuk mereview ini ya, karena kita perlu baca satu-satu nih story yang diceritakan sama peserta ya, untuk mendapatkan peserta handpick tadi, apakah dari punten masyarakat marginal atau dia success story yang kemungkinan bakal sukses gitu ya. Nah, ini ada total 6.700 tapi sudah terseleksi atau sudah dibaca review 4.500, sehingga insya Allah kita yang ada di grup akan mereview 2.200 sisanya. Nah, apa aja yang akan dinilai? Ini pertanyaan-pertanyaan sudah kita pilihkan ya. Jadi hanya 4 pertanyaan yang diwarna oranye kan. Di baris ketiga sudah di freeze pen juga, jadi bisa dibaca nanti yang cuma di oranye. Pertama apa? Pertama yang akan kita baca adalah perjuangan Anda dalam memenuhi kehidupan sehari-hari nih gitu ya. Jadi nanti peserta memang kita tanyakan gimana sih kehidupan sehari-harinya gitu ya untuk memenuhi gitu ya. Oh, saya harus kerja serabutan. Oh, saya harus ke pasar jadi kuli panggul dan sebagainya. Oh, saya menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya. Itu yang akan kita gali. Perjuangan Anda memenuhi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua yang kita gali adalah apa motivasi Anda mengikuti program Jabar Coding Camp gitu ya. Jadi motivasinya kenapa sih perlu ikut gitu ya. Nah, pertanyaan ketiga adalah apa rencana Anda 5 tahun ke depan setelah ikut program ini gitu ya, dan gimana programnya mendukung rencana Anda. Nah, sebenarnya 3 pertanyaan ini saling berkaitan. Kalau punten memang mereka dari kaum marginal yang sangat susah dan memang berjuangnya pingin untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kan itu sesuatu yang sangat inspirasional ya. Sesuatu yang struggling yang memang kayaknya bakal sukses nih orang gitu ya, karena memang sudah punya jatuh bangun kehidupan dan sebagainya. Jadi misal kehidupannya sangat susah gitu ya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Misal, oh ayah saya meninggal, jadi saya menjadi tulang punggung keluarga. Ibu saya sudah tua dan sebagainya misal. Terus motivasinya akhirnya yang diceritakan ya, saya ingin punya pendapatan untuk bisa menghidupi keluarga, untuk mengangkat derajat, untuk bisa membayar hutang atau dan sebagainya kan. Nah ini harusnya relate ya. Terus yang ketiga, rencana 5 tahun ke depan, dia beneran emang untuk memenuhi sesuatu yang sangat urgent atau memang jawabannya punten misal sebagian so-so ya, karena kan pendaftar juga banyak ya, beragam. Contohnya mungkin yang jawabannya biasa, misal simple gitu ya, contohnya misal motivasi ya, biasanya jawabannya umum kayak sekarang lagi dunia digital, pekerjaan yang banyak adalah pekerjaan berkaitan digital, jadi saya pengen ikut andil juga ke sana. Misal rencana 5 tahun ke depan, oh saya pengen bekerja biar punya uang untuk bisa punya rumah, untuk bisa menikah dan sebagainya kan. Itu kan cerita-cerita banyak ya, mungkin beragam seperti itu. Nah, kita akan menggali utamanya dari 3 pertanyaan ini. Untuk mencari tahu apakah memang ceritanya inspirasional atau tidak gitu. Nah, tambahan pertanyaannya akan digali adalah alasan Anda memilih kelas tersebut gitu ya. Kenapa ini kita baca juga, karena sebagian orang tuh akan bercerita tentang pengalaman dia di program pemrograman itu di sini gitu ya. Misal dia pilih Golang atau Vue.js gitu ya. Dia akan cerita misal, oh saya pernah menang lomba Vue.js nih, kompetisi ini nih, jadi saya pengen mendalami lagi misal. Atau saya freelance, saya biasa pakai ini untuk misal klien saya di luar negeri dan sebagainya, sehingga saya pengen mendalami dan sebagainya. Sehingga kita bisa tahu nih apakah dia masuk ke success story atau tidak. Nah, jadi dari 4 pertanyaan ini nanti akan kita cukup baca aja sekilas-sekilas ya, karena jawabannya nggak semuanya panjang-panjang. Jadi ada yang memang sedikit atau sekali baca, oh biasa dan sebagainya, nanti bisa dibaca. Nanti akan Teta cukup dari 4 pertanyaan jawaban peserta itu cukup dijawab dengan 3 jawaban ini ya, 3 kolom isiannya reviewer. Yang pertama adalah penilaian story. Kira-kira dari cerita yang diceritakan sama pendaftar ini, apakah dia sangat menginspirasi, cukup menginspirasi, biasa aja, kurang, atau bahkan tidak niat gitu ya. Nah ini yang cukup nanti akan tetap pilih ini aja. Sebagai informasi, dari 6.700 yang akan direview ini mungkin hanya diambil 100 orang berdasarkan cerita atau story-nya. Jadi ya nanti jangan sampai mungkin terlalu murah ngasihnya dan sebagainya. Pokoknya yang memang sangat menyentuh atau sangat, oh ini struggling banget nih, oh ini sangat
bakal bisa sukses nih gitu ya. Nah itu baru ini menginspirasi atau tidak. Jadi cukup jawabannya apakah menginspirasi atau sangat menginspirasi dan atau biasa aja kurang atau tidak. Nanti ada tambahan jawaban itu adalah kategori apakah dia dari ceritanya dia masuk yatim piatu gitu ya. Oh ini dia ditinggal ayahnya, orang tua bercerai misal, atau bahkan untuk hidup susah jadi fakir miskin, atau memang disabilitas, atau memang bukan marginal tapi dia bakal sukses nih. Oh dia success story, atau bingung kemana, tidak semuanya. Catatan diisi untuk sebagai temuan-temuan aja nih, misal contoh temuannya misal oh dia perjuangannya kerja serabutan, atau dia pingin sebagai tulang punggung keluarga, oh dia pernah menang apa dan sebagainya. Itu sebagai catatan temuan aja. Nah Akang Teteh itu oh sebenarnya Puten ini ada yang putih-putih ini, kalau apakah Anda ini termasuk, ini ada pilihan jawaban yatim atau piatu atau yatim piatu untuk tambahan data aja. Apakah Anda seorang disabilitas, yang kedua kalau disabilitas sebagai jenis apa disabilitasnya, apakah tunarungu atau sebagainya. Tapi nggak banyak sih yang ada jawaban ini, cuma buat tambahan datanya Akang Teteh aja. Nah reviewer alhamdulillah sudah dibagi ya. Jadi dari 2200 data yang perlu direview itu sudah dibagi nih ke dalam teman-teman atau Akang Teteh yang ada di grup. Nah nanti silahkan dilihat di paling kiri ya, kolom paling kiri ini misal ada nama-namanya sudah tercantum ya. Dari nanti saya tulis juga urutannya ya, nomor berapa sampai berapa, misalnya ada Kak Ayik misalnya, terus ada Kang Ibrahim misal dan sebagainya. Ini sudah dibagi gitu ya. Nah, nanti silakan Akang Teteh baca dari yang kolomnya warna oranye. Terus nanti kalau udah dijawab di isian yang paling kiri ini ya, yang oranye ini ya. Nah sebenarnya di sini ada 3 isian karena yang 4.500 data awal itu kita pingin ideal banget. Jadi satu data peserta tuh direview sama 3 orang. Cuma karena yang sekarang kita nggak ada kemampuan atau SDM-nya kurang, jadi satu data cukup direview sama 1 orang dulu. Jadi nanti Akang Teteh cukup isi yang di warna oranye semua ya. Jadi yang biru sama pink silahkan dikosongkan aja. Jadi silahkan diisi nanti penilaian story-nya apa, kategorinya apa, catatannya apa. Nanti insya Allah di sini udah ada pilihannya ya. Nanti saya setting supaya langsung klik apakah sangat menginspirasi, cukup, atau biasa aja, atau dan sebagainya. Nah ini silahkan Akang Teteh bisa selesaikan bebas waktunya ya, di Sabtu Minggu. Harapannya hari Minggu sudah selesai karena Senin harus sudah diolah sampai final ya, karena Selasa harus sudah pengumuman. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Terima kasih.